Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami podcast Pemerintah Desa Semono. Hadir bersama kami beliau adalah Mas Febri, pendamping PKH Kecamatan Bagelen. Untuk itu kepada Mas Febri untuk bisa menyapa atau berkenalan dengan pemirsa. Moga Mas Febri. Selamat pagi Mas Febri. Selamat pagi Pak Ares. Sehat Mas? Alhamdulillah tetap sehat. Semangat je. Tetap semangat. Je. Hari ini saya diajak berkolaborasi dengan pemerintah Desa Semono untuk terkait dengan pembahasan terkait dengan bansos. Sebelum kita lanjut Pak Care, Pak Ares, izinkan diri. Nama saya Ramadan Febrianto. Saya di sini sebagai SDM sosial yang bertugas di wilayah Kecamatan Bagelen seperti itu. Oh, gini Mas. Kan baru-baru ini tepatnya mungkin minggu kemarin ya, dari pemerintah pusat itu menyalurkan beberapa jenis bantuan. Ada yang namanya BLT Kesra, terus ada lagi CPP beras. Nah itu di masyarakat Semono itu ada sedikit ya masyarakat mengira bahwa yang mendapatkan itu yang dekat dengan Pak RT-nya lah, itu data yang membuat perangkat desa lah. Jadi bagi kami agak merasa ya gimana gitulah. Kami kan juga tidak enak. Nah ini jenengan hadir di sini nanti bisa memberikan pemahaman, penjelasan kepada warga masyarakat Desa Semono pada khususnya dan umumnya pada pemirsa semuanya. Gini Mas, tentu penerima itu ada beberapa kriteria. Nah, bisa Pak jenengan jelaskan kriterianya yang seperti apa? Mas. Untuk saat ini saya akan membahas terkait dengan BLTS Kesra ya Pak ya. Karena terkait dengan BLTS Kesra ini sesuai dengan arahan itu bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terkait dengan kriteria, sebetulnya desa sudah melakukan verifikasi awal di bulan Oktober itu melalui aplikasi 6NG. Jadi ketat terkait dengan pengecekan awalnya terlebih dahulu, mulai dari apakah warga tersebut yang muncul dalam nama-nama dalam calon penerima ini masih berada tinggal di Desa Semono, terus pengecekan NIK-nya juga ketat Pak, terus apakah nomor KK-nya padan dengan capil, terus pekerjaannya apakah sama. Jadi seperti itu. Jadi ya pemerintah desa hanya melakukan sebuah verifikasi awal seperti itu. Terkait dengan nanti pengolahan lagi akan diolah lagi oleh Kementerian Sosial. Oke. Nah sekarang gini Mas. Nah sumber datanya calon penerima atau penerima bantuan itu dari mana gitu Mas? Ya, terkait dengan data yang penyaluran BLTS Kesra ini, acuannya pertama satu warga masyarakat Desa Semono yang sudah masuk dalam aplikasi 6NG yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Jadi itu adalah nama-nama yang muncul dalam verifikasi awal. Nah, saat ini pemerintah juga sudah penyaluran ya Pak ya? Sudah ya. Penyaluran, jadi menggunakan 2 lembaga salur Pak. Tidak hanya melalui dengan PT Pos, tapi pemerintah juga menggunakan ATM Merah Putih Himbara. Jadi di Purworejo sendiri kita menggunakan Bank BRI Pak. Jadi ada 2 yang lewat Pos, ada yang lewat Bank Himbara. Jadi
yang diketahui oleh masyarakat itu hanya yang PLTS yang melalui kantor pos. Mereka kan ada undangan terus datang ke kantor pos. Kembali lagi ke data tadi kan disampaikan oleh panjenengan bahwa awalnya dari data DTSEN ya. Nah sekarang DTSEN itu sendiri. Calon penerima ini berada dalam aplikasi DTSEN yang pada tingkat kesejahteraannya berada desil 1 desil 4. Nah itu ketika desa sudah melakukan pemadanan verifikasi awal, itu akan dicocokkan lagi dengan data pelaksanaan Reksosek terkait dengan di tahun 2023 yang pernah dilakukan oleh BPS. Oh iya betul, ada Reksosek. Yang kedua dari P3KE, jadi terkait dengan kemiskinan ekstrim itu juga akan disandingkan juga. Terus juga terkait dengan calon penerima ini akan dicek oleh PPATK apakah di dalam satu keluarga tersebut ada tidak yang terindikasi dengan yang namanya judol dan celo. Jadi semuanya ada kebijakannya seperti itu, Pak. Jadi yang pertama untuk data dari DTSEN. Nah, DTSEN sendiri itu hasil dari pada saat Reksosek dulu masih. Jadi informasi misalnya datanya dari Pak RT, Pak RW, ada dari perangkat, itu saya kira kurang benar Mas ya. Karena itu awal-awalnya adalah dari Reksosek. Ya, mungkin datanya sudah ada, tinggal nanti diolah lagi oleh pemerintah desa dengan Bapak Ibu perangkatnya, dan di desa pun juga sudah punya petugas puskesmas, Pak. Itu ya berkolaborasi juga dengan perangkat desa juga. Jadi mungkin di luar sana bahwasanya ada berita calon penerimanya juga punya kedekatan dengan Pak RT, Pak RW, mungkin dengan Pak perangkat, Pak Kades. Jadi itu tidak betul. Jadi semua ada alurnya. Jadi mungkin RT melakukan sebuah pendataan terkait dengan warga yang di lingkungan masyarakat tempat tinggal, melakukan pendataan, dan itu akan diteruskan oleh petugas puskesmas yang ada di desa. Pak, tolonglah warga saya kalau memang layak masuk dalam aplikasi DTSEN bisa diusulkan, karena ada pengecekan awal terlebih dahulu. Tapi tetap nanti endingnya juga dari kementerian Mas ya? Ya, nanti juga akan diolah oleh kementerian dan disandingkan dengan data-data yang lain seperti itu. Baik Mas Febri, penjelasan terkait dengan penerima bansos dan sumber data. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi memberikan pencerahan bagi kami dan juga pemahaman bagi masyarakat, sehingga nuwun sewu bagi yang tidak menerima ya bisa legowo lah, karena itu adalah memang sudah ada aturan dan kriteria yang sudah diatur oleh pusat. Terima kasih Mas Febri atas kehadirannya. Terima kasih Pak Mari sudah tidak bosan ke semono. Siap. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan pendamping PKH Kecamatan Bagelen. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.